Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbuna wa Rabbukum, Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu dan tiada sekutu baginya. Kita memang hidup di muka bumi ini tidak boleh mensyekutukan Allah. Yang mau pakai cincin silahkan, tapi jangan kita menganggap bahwa cincin ini yang bawa berkah. Ini cincin ke Pak Bupati, ada orang sholat di dalam, tapi sholat subuh ji. Adik pulang nih. Tulibat alaihi muzillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang insyaallah dirahmati dan selalu diberikan kesehatan oleh Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal. Saya terharu dengan kata-katanya Pak Bupati tadi waktu saya duduk beliau sama-sama. Beliau mengatakan, Ustadz, ternyata Ramadan ini tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosaku. Rasanya tidak bisa kau ngomong. Aku bilang, kenapa? Memang Pak Bupati. Nah bilang, Allah kasih saya membersihkan lagi dosa-dosaku ini selesai Ramadan. Buktinya apa Ustadz? Kemarin olengka. Aku bilang, kenapa ngomong begitu ke Pak Bupati? Nah bilang, karena saya tidak bisa adil sama umat, sama masyarakatku yang ada di Kabupaten Bantaeng. Aku bilang, ya Allah ya Rahman, seandainya seluruh pemimpin seperti ini, luar biasa sekali. Saya bilang, Pak Bupati, luar biasa. Kalau ada seorang pemimpin yang bisa mengakui dosanya seperti ini, dalam hatiku cocok mentongi jadi gubernur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kurang-kurang ada pemimpin yang seperti itu Pak, yang bisa mengakui dosa-dosanya. Ya, saya teringat begini Pak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan begini, yang namanya keadilan itu hanyalah milik Allah. Manusia tidak bakal bisa berlaku adil Pak. Tapi setiap Rasulullah menjamu atau melayani umatnya, apa kata beliau? Ya Allah, berikan setitik saja keadilanmu kepadaku untuk memberikan kepada, untuk menyampaikan kepada seluruh umatku. Coba, luar biasa hal yang seperti itu. Bahkan Rasulullah kita dengar berapa istrinya Pak Ibu? Berapa istrinya Rasulullah? Setiap Rasulullah menggilir istrinya, apa kata beliau? Ya Allah, keadilan hanyalah milikmu ya Allah. Berikan setitik saja keadilan itu untuk memberikan kepada istri-istriku. Seperti itu. Jadi yang namanya keadilan Pak, tidak bisa kita ini Pak. Tapi kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah berikan sedikit saja keadilan untuk masyarakat, khususnya pada Pak Bupati Bantaeng. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hatiku langsung terharu merasa. Berarti aku mau doakan, jadi gubernur lolong. Mohon maaf ini Pak Bupati. Insya Allah Ahok kedua akan sampai di Kabupaten Bantaeng ini. Kalau Pak pasti Pak Wakil nanti jadi bupati. Mohon maaf ini Pak. Luar yang hadir Bapak Ibu ya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita melaksanakan puasa Pak Ibu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal. Kalau mau diampuni dosa-dosa kita nih, kita bicara Ramadan kemarin dulu Pak Ibu ya. Ya. Kalau mau diampuni dosa-dosa kita yang kemarin Pak Ibu, tuh puasa kita jangan cuman jasmanianya saja yang puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan di siang hari dengan sengaja, kecuali kalau tidak sengaja. Kalau ini kapan yang ketiga, tidak ada yang tidak sengaja. Siapa tahu dilupa toh. Lewat kalau itu dilupa. Kalau makan oke, masih bisa kayaknya dilupa.
makan dengan sengaja, begitu tinggal satu biji bakso misalnya, astagfirullahaladzim, puasa kak, kalau bisa dimuntahkan, tapi jangan tuh dibilang tak kalah deh sebiji mami, itu lain masalah kalau seperti itu. Kalau ini berhubungan badan tak lewat mantongki kalau dilupai. Allah ya karim, pasti disadar jadi insya Allah, kecuali kalau Allah betul-betul tutup kita Pak Ibu. Iya, kalau Allah betul-betul tutup hati kita, tidak ada yang tidak bisa ini Pak, tidak ada yang bisa lawan Allah Subhanahu wa taala. Saya saja Pak Ibu kemarin berangkat umroh, nah Allah tutup hatiku gara-gara aku doakan jamaahku yang salah-salah. Bagaimana itu doaku Pak Bupati? Kan aku bilang begini, Bu, jangan dulu kemana-mana, nanti kesasar ke baru ke injak Medina. Apa Nabi bilang, Ustaz, jangan pusingnya kalau saya kesasar, I can speak English. Apa aku bilang, ya Allah, hilallah. Itu doaku. Astagfirullahalazim. Weh, sekalinya pulang ke antar ke jamaahku, pergi pulang dari ziarah di Rauda. Iya, ada mami tuh, mamanya, anaknya itu yang cewek datang, Ustaz kodom mamaku hilang itu. Bilang, yang mana mama tanah bilang itu yang I can speak English. Langsung apa aku bilang, yes. Ya Allah, betul-betul doaku salah-salah. Nah, kenapa bisa begitu? Memang betul-betul Allah tutup hatiku memantulkan karena uji Allah. Begitu Pak Bupati, kalau Allah mau uji kita, ada saja. 2 hari 2 malam baru ku dapat. Itu anaknya yang gadis, kakak selalu datang ke kamarku, Ustaz tidak apa mamaku. Aku bilang belumpi dalam hatiku, bagaimana mau ku dapat nah tidak ku cari. Jarrah kau. Ya Allah, begitu saya dapat depannya hotel mondar mandir, apa yang saya bilang? Ini barangkali ini jamaah yang kesasar ini. Bilang, Ibu dari mana? Kina bilang, mana hotel? Bilang tuh. Dia bilang, Ustaz mohon maaf, sombong kak. Beli pergi dulu sarapan, pergi mandi, jangan kemana-mana dulu ya, karena ini kita mau besok kita mau masuk di Makkah. Dia bilang, iya Ustaz. Apa dalam hatiku? Jarrah kok. Siapa kasuruh kok? Nah, rasa kok. Sekali ku pulang sholat zuhur, giliranku tidak dapat hotel. Ya Allah, betul-betul Allah tutup hatiku Pak. Kan orang berangkat itu kan ada orang lingu, ada orang di Pak Lingu. Orang lingu itu kan gampang Pak Buto, ambil handphone, telepon mu tahu pembimbing, Ustaz jempukan di sini. Ketidak ku tahu ke jalanan. Ini betul-betul di Pak Lingu Mantongka. Cuman tidak mau bilang-bilang tuh kan si pembimbing. Pembimbing gitu loh, nah hilang ya. Sekalinya pulang ke salat zuhur ku cari hotelku, mana ini hotelku? Ya Allah, sampai masuk asar Bu, belum ku dapat itu hotel. Padahal itu hotel boleh dikata tiap bulan saya pakai, kenapa tidak kulihat itu bacanya? Ya Allah ya Rahman, ku bilang mana nih hotelku? Masuk sholat asar, saya ikut saja sholat asar tanpa ada niat, ikut-ikut saja. Allahu Akbar. Tidak ada ngomong apa-apa, punya yang penting ruku, ikut ruku, tidak baca apa-apa. Dan itu saya sadari. Ya Allah, sekalinya selesai sholat asar, ku cari lagi hotel, tidak mudah lagi. Masuk sholat maghrib, isya, Allah baru kasih ilham sama saya Pak Ibu. Masuk di Raudah, istighfar. Ya Allah, dosa kekapan sama jamaah aku. Tapi ya Allah, kan tidak pote-pote jadi depan dalam hatiku. Pas ku buka mataku, ada persis jamaahku satu di sampingku. Dia bilang, Ustaz dari mana Ki? Apa ku bilang? Kenapa kan? Dia bilang, berarti tak cari jamaah. Ku bilang, di sini aja aku suka mentongi saya istighfar. Bukan ku suka kehilang mantonga, cuman tidak mau tahu gak bilang-bilang. Saya bilang ya Allah tuh Pak Ibu, Allah memang kalau mau uji kita Pak ada saja. Tapi disitulah Pak Ibu, Allah mengatakan seperti ini. Jangan segampang engkau mengatakan saya beriman kepada Allah kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah berikan ujian sama kita Pak, insya Allah itu penghapusan dosa dan mau naik tingkat, naik kelas. Amin ya Rabbal. Nih Ramadan ini Pak, kemarin insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Tapi dengan catatan itu, jangan sampai jasmania kita puasa, rohani tidak. Katanya puasa, tapi bohongnya jalan terus. Nah inilah kenapa Allah mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau jadi orang bertakwa. Allah tidak mengatakan setelah engkau puasa pasti jadi orang bertakwa, tidak. Allah baru mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena terkadang jasmaninya puasa tapi bohongnya jalan. Tuh, bagaimana dosanya mau diampuni kalau seperti ini? Baru sekarang itu, deh kasarna semua anak-anak bohong. Jangan bilang anak-anak kan. Jangan bilang orang tua anak-anak namo. Ini kayak kemarin Pak Bupati di lampu merah di Sungguh Minase, diboncengi sama kakeknya. Pas lampu merah lah bilang, cucu sembunyi kok itu guru di depannya, tidak pergi ke sekolah. Nah bilang kakek kita mau yang sembunyi. Nah kenapa saya disuruh sembunyi? Nah bukan saya yang pergi sekolah. Nah bilang kakek tidak pergi ke sekolah karena alasanku kakekku meninggal. Betul-betul ini. Betul-betul ini cucu kurang ajar. Kalau di bulan Ramadan kita dilarang berbohong Pak nih, jangan cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang kita terapkan itu Pak, jangan berbohong. Karena berbohong itu Pak Ibu bukan cuma satu kali. Untuk menutupi kesalahan kita, maka kita akan berbohong terus. Contoh, saya diundang ke sini ceramah, tiba-tiba ada acara aku di luar daerah, lebih kupilih ke luar daerah daripada ke sini. Besok lusa ketemu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati misalnya. Ustadz, kenapa bukan kita yang ceramah di Bantaeng kemarin? Oh Pak Bupati mohon maaf sakit Kak. Tuh, kan bohong itu. Tuh. Cuman kata-kata seperti itu bohong, itu sudah bohong. Sakit Kak Pak Bupati, sakit apa Ki? Demam 2. Ya. Dari maki dokter, dari mah Ustadz, Pak Bupati. Obat apa jina kasihkan Ki? Bodrex. 4. Sehat maki, alhamdulillah. Padahal tidak pernah sakit, itu kan sudah bohong. Betul apa betul? Nih, apalagi buktinya Pak Ibu? Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ini sahabat ada Pak, pemuda ini memang luar biasa juga bejatnya Pak. Bejat sekali. Semua perbuatan-perbuatan jahat dia lakukan. Begitu dia mau tobat, datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini orang bejat ya Rasulullah. Sampaikan kepada aku satu ajaran. Ajaran ini sedikit dan bisa saya amalkan. Jangan makin terlalu berat ya Rasulullah. Rasulullah tahu kalau orang ini bejat. Apa kata Rasulullah? Anak muda, satu jiku pesan sama kamu, jangan berbohong. Apa Nabi bilangin anak muda? Berbohong lagi gampangnya ya Rasulullah. Nabi bilang itu mau dulu lakukan. Coba, itu mau saja lakukan. Tiba-tiba anak muda ini sambil jalan ingat pesannya Rasulullah, jangan bohong. Tiba-tiba di jalan lihat cewek cantik. Jadi seumpamanya jalan ke Makassar, jalan Nusantara. Begitu dia mau zinahi ini cewek, apa yang dia bilang? Teringat pesan Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan berbohong. Jangan sampai besok lusa ketemu Rasulullah, pasti saya ditanya, berzina tidak? Pasti ku bilang tidak. Padahal saya berzina. Kalau begitu jangan lagi deh. Jangan bisa lakukan itu. Takut Kak Rasulullah ketemu Kak Nana tanya Kak, pasti berbohong Kak sama Rasulullah. Coba, luar biasanya itu yang namanya bohong. Nah, jalan-jalan lagi kehausan ini anak muda, lihat minum-minuman keras, rencananya mau diminum, tiba-tiba teringat lagi pesan Rasulullah. Anak muda jangan bohong. Jangan sampai ketemu Kak Rasulullah, pasti ditanya Kak, minum minuman keras kok kemarin? Pasti ku bilang tidak, karena untuk menutupi kebohonganku, untuk menutupi kesalahanku, pasti saya berbohong. Anak muda ini mengatakan, jangan dilakukan. Begitu mau ambil hartanya, haknya orang, barangnya orang, istilahnya bahasa kasarnya kita korupsi. Begitu ingat pesan Rasulullah, apa dia bilang? Jangan deh, nanti ditanya Kak Rasulullah, lu ambil kibarannya orang, pasti miku bilang tidak.
untuk menutupi kesalahanku. Akhirnya anak muda ini kembali bersih, kembali diterima taubatnya oleh Allah. Pak Ibu dimasukkan, dijamin masuk ke dalam surga. Cuman satu ajaran Islam yang dia lakukan, jangan berbohong. Kalau ini yang kita lakukan di Kabupaten Bantaeng, subhanallah Pak Ibu, 11 bulan yang akan datang nih, Kabupaten Bantaeng akan jadi kabupaten percontohan di Indonesia. Amin ya Rabbal. Hasilnya pasti akan memuaskan. Pasti ujung-ujungnya siapa Pak Bupati? Bulan cocok mentong itu, kalau bukan jadi menteri, jadi gubernur mah. Amin ya Rabbal. Jadi Ramadan memang mendidik kita untuk disiplin. Kemarin disiplin buka puasa, makan sahur. Ini juga yang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Ramadan mengajarkan datang ke kantor, bukan sekedar datang tanda tangan saja pulang, tidak kerja, atau datang saja tanda tangan ke warkop. Kan banyak begitu. Itu namanya apa bedanya dengan korupsi uang, dengan korupsi waktu? Betul Pak Bupati ini? Nah, seperti itu. Ini yang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari selama 11 bulan yang akan datang. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allahu Rabbul Alamin. Dilarang kita emosi Pak Bu, dilarang kita marah pada bulan Ramadan. Nah, kita terapkan toki, jangan sedikit-sedikit marah. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu sedikit marahnya, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kalau Rasulullah sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit makanya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Beda tipis ya sebenarnya Rasulullah. Beda tipis sekali, sedikit-sedikit aja. Ya Allah ya Rahman. Jangan gampang emosi Bu. Kan pernah saya sampaikan di sini Bu, Pak. Kenapa dilarang emosi? Karena terkadang emosi itu Pak, itu akan apa-apa, darah itu akan menggumpal di kepala kita. Ujung-ujungnya orang biasa stroke. Iya. Dan terkadang emosi itu kadang kita lupa segala-galanya Pak. Ini ada cerita, ini pernah saya sampaikan di sini. Anaknya di pulang sekolah, ada bapaknya marah. Siapa yang pukul kok? Kenapa menangis kok? Nah bilang Pak, nak ketawaikan temanku karena sendiriku pakai sandal. Nah bilang, tidak nak tahu itu temanku kalau saya ini orang kaya. Pergi beli sepatu paling mahal. Nah bilang, iya Pak, pergi beli sepatu paling mahal. Singkat cerita besok pagi Nabi bilang, "Lu pakai mi sepatu?" Nabi bilang, "Ku pakai mi Pak." Kasih lihat memang mi sama temanmu kalau itu sepatu mahal. Nabi bilang, "Iya Pak." Jalan dulu Pak nah. Tapi jangan kau jalan kaki. Nabi bilang, "Apa sih Pak?" Nabi bilang, "Naik taksi kok." Ditahan ngambil taksi. Nabi bilang, "Mi sopir taksi di mana di simpangan atas?" Nabi bilang, "Tuh sekolahnya samping rumah." Ternyata sekolahnya di samping rumah, disuruh naik taksi. Jangan memang kau kasih turun di sekolahnya kalau bukan depan kelasnya. Nabi bilang, "Iya Pak." 5 menit kemudian datang miseng anaknya menangis. Nabi bilang, "Siapa lagi yang pukul?" Nabi bilang, "Pak, ke hari Minggu ini hari." Ternyata kalau Pak emosi yang orang biar hari dilupa ji. Allah ya karim. Baik. Ini yang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita jadi orang yang Kalau di bulan Ramadan kemarin rajin ke masjid. Ya, setiap waktu kita ke masjid. Ya, masuk sujud, salat jamaah. Jangan sampai keluar dari bulan suci Ramadan kita tinggalkan itu yang namanya salat jamaah. Karena silaturahimnya orang yang beriman apa? Dengan datangnya salat berjamaah di masjid. Yang kemarin rajin baca Quran pada bulan suci Ramadan, jangan sampai keluar dari bulan suci Ramadan tinggalkan itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu Pak Ibu, ini rambu-rambu kita. Seumpamanya jalan-jalanan ini Pak, ada kan lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Al-Quran itu rambu-rambu kita. Kalau tidak mau kita dapat celaka, jangan kau lewati kalau lampu merah, pasti tabrakan kok. Sama dalam Al-Quran ajarannya, kalau bilang jangan ambil haknya orang, jangan diambil. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Al-Quran membuat kita tenang Pak. Kemarin saya di Kolaka ceramah Pak. Setelah saya ceramah ada ibu datang bilang, "Ustaz, wih deh, selama rajin baca Quran saya 10 tahun tidak pernah bertengkar dengan suamiku." "Boleh, kenapa bisa?" Dia bilang, "Kalama mi meninggal suamiku." Kata itu bagaimana mau bertengkar? Nah, lama mi meninggal pengorok. Astagfirullahaladzim.
Ya, Pak Ibu, yang kemarin rajin sholat tahajud ya sebelum makan sahur. Ini belum Pak masuk inti ceramah nih Pak Bupati. Baru pembukaan. Yang kemarin rajin sholat tahajud di bulan Ramadan ya. Ayo biasakan ya. Karena orang yang sholat tahajud itu Pak Ibu, mohon maaf saya sampaikan kembali. Dalam riwayat dikatakan 9 saf malaikat ke belakang berjejer. Panjangnya ke kanan dan ke kiri itu sejauh mata memandang. Makanya rata-rata orang yang sholat tahajud itu diijabah doanya oleh Allah karena malaikat yang mengaminkan. Ya mungkin bilang malaikat Pak, kita semua yang hadir di sini nih mohon doakan Pak Bupati jadi gubernur. Kita tidak tahu dari bibir mana doa diijabah oleh Allah. Betul apa betul? Ini tidak kampanye, aku kasih tahu tadi. Iya, kan seperti itu. Apalagi kalau malaikat yang mengaminkan Pak. Malaikat yang tidak ada dosanya, yang dekat dengan Allah. Coba, pasti Allah ijabah doa kita. Tuh, makanya pernah saya sampaikan di sini Pak, pernah tidak rasakan ketika kita sholat tahajud itu sampai merinding bulu roma kita? Pernah. Nah ternyata malaikat juga ikut sholat dengan kita. Merindingnya itu bukan karena takut, merinding lain-lain, dingin lain-lain. Kenapa begini perasaanku? Seandainya yang namanya takut pasti lari makin ke tempat tidur. Tapi ini takut anunya, merindingnya lain-lain. Ternyata malaikat ikut sholat dengan kita. Oh luar biasa Pak. Jangankan malaikat Pak, makhluk halus saja namanya jin. Kalau jin Islam yang ada dalam rumah pasti ikut sholat. Kenapa? Karena di rumah aku pernah begitu. Sementara sholat Kak, nah ada makhluk halus berdiri. Cuma bayangan naji kulihat. Itu songkokku kayak tak angka Pak Bupati. Bila mana siapa hari ini berdiri di belakangku. Begitu ruku Kak, bukan minta tempat sujud kulihati, tapi ke mata aku ke belakang. Subhanallah. Kenapa ada yang melek yang tengah? Ustaz tuh meleton. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Nah, setelah ini bersih semua, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita jadi orang yang bertakwa. Kembali Idul Fitri. Fitri artinya kan suci. Kembali kita suci, kembali kita fitrah. Kembali seperti balita yang anak-anak yang baru dilahirkan, anak yang baru dilahirkan, atau kembali seperti kertas kosong. Tidak ada dosanya, tidak ada nodanya. Kenapa? 1 bulan ini kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kalaupun sakit, saya teringat hadis Rasulullah mengatakan begini Pak Ibu, tertusuk saja duri, kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah kasih penyakit flu, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, siapa tahu ada dosa kemarin yang saya lakukan. Nih kayak kemarin ini mata aku bicekang. Apa yang saya bilang? Wih alhamdulillah Allah kasih kat bicekang karena kemarin di bandara banyak sekali keintip-intip. Banyak kulihat asal lihat ke orang cantik yang ada. Allah kasih penyakit seperti ini, apa yang saya bilang? Alhamdulillah. Nah beol-beol ki Pak Ibu, sadar maki, kembalikan pada Allah. Ya Allah, siapa tahu ada makanan yang tidak halal masuk di perutku, bersyukur alhamdulillah tidak jadi daging keluar jadi kotoran. Iya, kan seperti itu Pak. Kembalikan semua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Ramadan ini kita berhalal bihal. Hubungan kita kepada Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang antara sesama manusia. Ya, luar biasa kata-katanya Pak Bupati tadi. Berhenti apa kita sekarang saling memaafkan, berhenti saling menyalahkan. Ya, kalaupun ada salahnya Pak Bupati, ayo coba kita perbaiki sama-sama. Tapi Pak Bupati, mohon maaf, jangankan kita semua, Rasulullah saja nyata-nyata utusan dari Allah, nah masih disalahkan. Masih belum ada yang yakin kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah membawa Al-Quran, apa kata kafir Quraisy? Itu sihir yang dibawa Rasulullah. Padahal nyata-nyata ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membawa, Pak Bupati membawa kebaikan kepada kita semua. Ada tonji yang punya sifat iri sama kita. Iya, yang namanya kebaikan itu Pak Ibu, tidak mulus-mulus gitu. Selama kita membawa kebaikan, orang pasti ada sifat irinya sama kita. Ada saja Pak. Tetangga beli kipas angin, ia tak putar. Tetangga beli motor, ia marung. Tetangga beli mobil, ia mali semen. Dia bilang, untuk apa itu beli semen? Nah, bilang lapar ke polisi tidur.
supaya kalau lewat ke motor tak runtan-runtang ya akhirnya ruca paki rusak. Tahun berikutnya beli lagi mobil tak kala dijemput ambulans. Kenapa? Pak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manfaatnya silaturahim dua Pak. Pertama, dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dipanjangkan umur. Pak Ibu, mohon maaf. Ada satu riwayat begini. Ini baru saya katakan riwayat. Ada waktu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, malaikat pencabut nyawa datang. Malaikat pencabut nyawa datang. Apa kata Nabi Sulaiman? Malaikat Israel, kenapa engkau datang? Nabi bilang, di antara seluruh jamaah di sini ada satu anak muda yang saya mau cabut nyawanya. Nabi bilang, kapan? Nabi bilang, bulan depan. Apa kata Nabi Sulaiman? Yang dulu, ku kasih menikah dulu. Dikasih menikah, begitu dikasih menikah, dapat mertua yang baik, istri yang baik, ini anak muda juga baik, silaturahimnya sama keluarganya. Kan banyak tuh itu mantu-mantu sekarang Ibu, kalau keluarganya sendiri baik, tapi kalau keluarganya suaminya itu tidak baik. Wih deh, mantu nih ya cekang kalona. Kemanya begitu Ibu di, tapi jangan kita tersinggung. Kalau ada tersinggung berarti dia itu. Jarang kok. Ini kalau lihat ke ibu, ibu. Ketika Rasulullah pulang Mi'raj, Rasulullah mengatakan begini, tidak saya diperlihatkan sorga dengan neraka. Dan kebanyakan yang masuk dalam neraka siapa? Kaum perempuan. Tapi jangan kita tafsinis Kak. Yang penting bukan kita. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa dia tidak sholat? Nabi bilang sholat ya Rasulullah. Apa tidak puasa? Nabi bilang puasa. Apa tidak tahajud? Nabi bilang tahajud. Apa tidak bersedekah? Nabi bilang bersedekah. Kenapa banyak perempuan masuk ke dalam neraka? Nabi bilang, simpel sekali karena banyaknya perempuan yang ketika suaminya pulang tidak mensyukuri apa yang bawa suaminya. Kalau tidak bawa ke apa-apa Pak, itu bibir bisa digantungi hanger. Dede muncul nah. Baru Peter senyum kalau bawa ke kantong plastik hitam suamina. Cepat na loncat. Nabi bilang, Pak, enak itu dibawa. Karena bilang, apa itu kau enak? Sandalan capi ku binting. Apa enak? Kebanyakan tuh itu istri-istri begitu pulang kita bilang, dede, lama itu di jalan satu hari satu malam kita begitu jadi bawa. Ini mohon maaf Bu ya, jangan sampai terjadi sama kita. Yang kedua, kenapa kata Rasulullah banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka Ibu? Karena banyaknya perempuan, istri-istri yang satu jika kesalahannya suaminya, ini nih yang diungkit-ungkit terus, padahal kebaikan suaminya jauh lebih banyak, tapi yang dominan dicerita adalah keburukannya. Curiga saya bapak-bapak kok. Pasti ibu-ibu bilang, apa suami tidak ada yang masuk neraka? Woi, banyak tonji diantaranya siapa Ibu? Suami yang pampidokam. Yang mana itu suami pampidokam? Mohon maaf, kalau dapat gaji, ya, dah gaji, tidak mau nak kasih istri nak. Nah simpan terus di dompet. Nah, Ibu, kalau dapat suami yang seperti itu, tidak dosa kalau dicuri uang nah. Tepuk tangan Ibu. Curiga anaknya. Jadi kalau tapi perhatikan tongi Ibu, kalau cuma sekitar 500.000, 300.000, jangan mau ambil ki. Karena itu kan biaya di jalan, siapa tahu ada apa-apa di jalan, jangan mau ambil ki. Kalau misalnya gajinya tidak nak kasih ki semua misalnya toh, ya misalnya 3 juta, 4 juta, ya ambil mah kita 500.000, tidak nak tahu gitu. Beli mah ikan katambak, bakar rica-rica mi. Begitu datang suami kita pasti nak bilang, wih dede nyaman masakan nasi istriku. Bilang tuh makanya memantau pun udah diluka. Wih Pak, bahayanya itu kalau ada suami yang pampidokan seperti itu. Wih dede kan ada kejadian Pak. Ini suaminya kan dia yang pegang uang. Biar masalah kopi, petsing apa, nanti istri minta baru dikasih. Tiba-tiba ada tamunya suaminya. Ada tamunya suaminya. Berteriak suaminya, Nabi bilang, Ibu, kopi. Nabi bilang tuh istrinya, tidak ada gula. Berteriak lagi kan tidak dengar suaminya, Nabi bilang, Ibu, kopi. Nabi bilang, dia bilang tidak ada gula.
Apa Nabi bilang istrinya? Nabi bilang, iyalah so kapan kau masuk, kau katuk di kepalaan. Siapa kau suruh kau tidak kasih kak, buang. Si tiba-tiba tamunya mau buang air kecil. Ini istrinya standby di belakang gordeng. Begitu lewat tamunya, langsung dikatuk kepalanya, dibilang tidak ada kopi. Nah bilang istrina, nah bilang tamunya, ibu kalau tidak ada kopi tak kodonya bagi katuk di kepala aku. Kau mau aja buang air kecil. Allahu Akbar. Lanjut. Sampai jam berapa? Woi capek teman nih kau Nah belum masuk inti ceramah ya. Lalu yang hadir Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sama istrinya, baik sama keluarganya. Tidak ada yang samakan semua. Akhirnya begitu datang lagi malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Mau minum cabut nyawanya orang itu. Nabi bilang tidak jadi. Saya tidak tahu kapan karena Allah menunda kematiannya. Kalau Allah berkehendak Pak, siapa yang bisa halangi? Allah menunda kematiannya, saya tidak tahu sampai kapan. Nabi bilang kenapa bisa? Nabi bilang gara-gara dia baik sama orang, silaturahimnya kepada keluarganya baik, maka Allah tunda kematiannya. Tuh, luar biasa. Makanya tidak salah Rasulullah mengatakan orang yang menjalin hubungan silaturahim, Allah panjangkan umurnya. Luar biasa. Pernah lagi ada kisah lagi Pak Ibu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seseorang lewat di depan Rasulullah sambil bawa kayu bakar. Tiba-tiba di kayu bakar itu ada seekor ular berbisa, dipatoklah bagian belakangnya. Begitu lewat, apa kata Rasulullah? Tidak lama umurnya, sebentar sore meninggal. Sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Nabi bilang tuh dipatok sama ini ular berbisa. Dikasih tahu ini anak muda, bilang sebentar sore katanya engkau sudah meninggal karena dipatuk sama ular berbisa. Datangi semua keluarganya minta maaf. Saya mohon maaf ya, kata Rasulullah, katanya saya sebentar akan meninggal karena dipatuk di belakangku itu ular berbisa. Didatangi semua keluarga. Begitu sore lewat lagi ini anak muda. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak jadi meninggal itu masih ada lewat. Rasulullah mengatakan, tidak jadi meninggal kata Allah karena silaturahimnya yang betul-betul luar biasa. Tuh, jalin silaturahim. Makanya naik ke Bantaeng karena mau jalin silaturahim sama Pak Bupati. Di samping rezeki juga makanya. Kemarin di Bontang jalin silaturahim. Dari apa kau dia cincing. Banyak anak cincin ku bawa sampai ada yang mau kasih ke bongkahan. Boleh jangan Mi. Dia bilang banyak di Makassar kalau bongkahan ternyata batu gunung saudara sareang. Ada Pak Bupati temanku asal dari lihat batu cincinnya pasti menangis. Dia bilang kenapa menangis? Kena bilang ke batu nisan nenek kuku gosok. Ya Allah. Allah ya Karim. Ini ada yang tawarin nih Black Saphirku Pak Ibu 1 miliar. Iya, karena tidak kudengar ki. Tidur kak. Dan aku dengar ku pasare yang itolo. Cincin jipode. Lur yang hadir Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam mengajarkan yang namanya silaturahim itu bukan antara Islam dengan Islam saja, Islam dengan non-Islam, Islam dengan siapa saja Pak. Yang namanya kehidupan sosial. Rasulullah mengatakan itu urusanmu. Yang penting kamu bisa damai, yang penting kamu bisa aman, yang penting persatuan tetap kamu tegakkan. Ini tuh ajaran agama Islam Pak. Apa buktinya Pak Ibu? Nih, sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istrinya Siti Aisyah, ya Aisyah, anakku, selama engkau hidup dengan Rasulullah, kebiasaan apa yang biasa dilakukan Rasulullah selama beliau hidup? Aisyah mengatakan,
Ya Abi, di pasar ada orang tua buta. Setiap pagi Rasulullah tumbuhkan kurma, dihaluskan itu kurma, datang disuapi itu orang tua buta. Setiap disuapi itu orang tua buta, apa kata orang tua buta ini? Tuan, kalau kau dapat yang namanya Muhammad, penggal lehernya. Padahal yang suapi siapa? Rasulullah. Apa Rasulullah marah waktu itu? Rasulullah tidak marah. Apa Rasulullah berhenti bawakan kurma? Rasulullah tetap tiap pagi selama beliau ada di Madinah. Setiap datang Rasulullah suapi kurma, apa kata orang tua buta? Tuan, nu dapat yang namanya Muhammad, penggal memang di lehernya. Dia bawa agama baru, agama nenek moyang ditinggalkan. Rasulullah tersenyum. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq na tumbuhkan tong kurma, datang disuapin orang tua buta. Begitu disuapin orang tua buta, apa nak bilang? Tuan, kenapa kurmamu yang kemarin dengan yang sekarang beda? Kemarin kurmamu enak, lezat, manis. Sekarang kurmamu agak kasar, kurang manis, kurang lezat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Orang tua buta, tahu tidak yang suami kau kemarin? Nah bilang kau toh, nah bilang bukan. Itulah yang kau suruh bunuh tiap hari. Setiap datang suami kurma, itu yang kau suruh bunuh. Nah bilang Muhammad, nah bilang iya Muhammad. Tersungkur jatuh itu orang tua buta. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa akhlaknya Rasulullah, silaturahimnya yang sangat luar biasa sekali. Kalau ini yang kita tanamkan dalam diri kita, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya saling menyalahkan di antara kita, maka Allah akan turunkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu yang kita idam-idamkan. Betul? Betul apa betul? Pernah juga saya sampaikan di sini, Pak. Rasulullah tuh jam 7 malam berturut-turut dilempari kotoran rumahnya. Setiap pagi buka pintu rumah, mau sholat subuh, tuh ada kotoran depan rumah. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, ada kiriman oleh-oleh dari tetangga. Sandana macam saya konjo-onjokan kok. Siapa Arif? Ini Rasulullah dilempari kotoran rumahnya, buka pintu, ada kotoran depan rumah. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, ada kiriman oleh-oleh. Datang malaikat Jibril, sengaja dipancing Rasulullah. Ya Rasulullah, yang kasih kotoran tuh tetanggamu di sebelah yang kafir Quraisy. Nah bilang, oh iya Mas Sami, biar mi. Dalam yang ke-8 malamnya Rasulullah buka pintu, tidak ada pintu kotoran. Apa kata Rasulullah? Di mana Arisin Nataro? Cari-cari ternyata tidak ada. Datang lagi malaikat Jibril. Kenal malaikat Jibril, Bu? Kenal? Kenalan di mana? Ini namanya orang sota. Gue ingat bisa deh. Aku tanya, kenal Abu Bakar Siddiq? Nah bilang kenal. Kenalan di mana? Bilang Mall Ratu Indah. Pak Abu itu di situ. Bilang jauh bicara Mall Ratu Indah deh. Ada kenangan manisku di mall. Pergi ke mall, nah ada suami istri peluk-pelukan. Padahal tua anakmu. Bilang deh mesra tahu. Ku ikuti terus sampai di luar pintu. Ku tanya Kipa, apa resep tanah mesra kamu? Mana bilang siapa yang mesra? Ku bilang kita batina dipeluk istri. Tanah bilang, bukan orang mesra ini. Ku peluk istriku karena kapal lepas sembarang na belanja. Habis uangku di mall. Ayang. Pas parak ibu. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, yang kasih kau kotoran itu sekarang lagi terbaring sakit. Nabi bilang, sakit jika don Nabi iya sakit. Kita bilang sebentar pi baru datang ku jenguk. Coba. Sepulang sholat subuh Rasulullah datang jenguk. Sebelum datang jenguk apa kata Rasulullah? Ya Humairah, masih ada makanan di dapur? Nabi bilang masih ada ya Rasulullah. Nabi bilang bungkuskan nggak? Mau dibawa kemana? Bila saya jenguk tetangga di sebelah. Justru Aisyah yang protes. Ya Rasulullah, dia kan kafir Quraisy, kenapa mesti dijenguk biar Tommy mati? Keluar biasanya akhlaknya Rasulullah apa? Walaupun kita beda keyakinan dengan dia, tapi karena kita tetangga tetap jalin silaturahim. Rasulullah datang bawa bingkisan, ketuk-ketuk pintu, tek-tek selamat pagi. Ternyata yang sakit ada penjaga pintu. Nah, siapa? Nabi bilang saya Muhammad. Justru yang jaga pintu teriak histeris. Apa dia bilang? Weh, celaka kamu, Muhammad datang ingin balas dendam. Saking kagetnya ini yang sakit, itu jantungnya di sini langsung pindah di pocihan. Nabi bilang bunuh makir Rasulullah. Siapa itu kau yang tidak takut, yang tidak kaget? Sakit ini terbaring, tidak bisa ki apa-apa. Tiba-tiba dibilang datang mau balas dendam. Weh.
Datang Rasulullah senyum, Nabi sakit tuh. Nabi Muhammad, di mana kan kau bilang sakit kan? Nabi bilang tadi pagi ku tunggui kirimanmu. Nah tidak datang, sandana saya kunjuk-kunjuk kemantong kok. Siapa kasuruh? Ternyata luar biasa akhlaknya Rasulullah dengan silaturahim seperti itu. Apa kata orang ini? Muhammad luar biasa akhlakmu, luar biasa kemuliaan akhlakmu. Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah memang terkenal karena akhlaknya yang begitu mulia. Coba. Kita sekarang dede gara-gara pemilihan biasa tidak pakai umum maki. Biasa begitu Pak Bupati deh. Jangan lalu Ki, karena ada cerita begitu. Bayangkan Pak Imam bertengkar dengan Mbak Mana gara-gara pemilihan bupati. Baru ini Pak Imam biar tuh namanya Bombena tuh, ya jamaahnya di belakang tidak mau sebut nama. Padahal Bombena ini ada namanya dalam Al-Qur'an. Mohon maaf, namanya Pak Musa. Mohon maaf ya, namanya Pak Musa. Pas diambil ki pangumpuk sapi hina baca. Kamu juga sapi Pak Bupati suhufi Ibrahim wa Musa. Pas kini ingat bilang mati mereka ada bombekku di belakang. Pas kini dapat itu ayat kapan Nabi bilang suhufi Ibrahim wa lewat amantong itu orang. Jangan sampai terjadi seperti itu Pak Bu ya. Halo. Kalau mau pilih nanti silakan pilih si A, mau pilih si B silakan, tapi tetap yang diutamakan adalah silaturahim kita. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun sholatnya bagus. Rasulullah mengatakan iya. Walaupun tahajudnya mantap. Iya, walaupun baca Qurannya bagus, Rasulullah mengatakan iya. Kalau hubungannya kepada sesama manusia tidak bagus, maka la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya. Tuh, makanya Pak Ibu ya, jalin silaturahim, berhentilah kita saling memfitnah, saling menyalahkan. Kabupaten Bantaing ini tidak akan sesukses ini kalau bukan dukungan kita semua, kalau bukan silaturahim kita semua. Mungkin ini saja Pak Bupati ya, nanti bisa yang lain kali dianukan. Kita enak bilang lanjut. Saya ini setengah mati berdiri di sini. Tetapi ya, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin, kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, tidak ada lagi saling memfitnah, tidak ada saling menggunjing, tidak ada saling menyalahkan. Inilah manfaatnya Ramadan kepada kita. Ramadan melarang kita, mengajar kita untuk saling memaafkan, untuk saling mengikhlaskan, untuk tidak saling memfitnah, untuk tidak saling menggunjing. Kita saling memaafkan hari ini, insya Allah berguguran dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejenak kosongkan pikiran kita. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa karimi 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah, kami banyak khilaf, kami banyak salah ya Allah. Terkadang bibir kami lebih banyak menggunjing, lebih banyak menceritakan kejelekan orang, lebih banyak menceritakan aib seseorang ya Allah, daripada ibadah kepadamu, daripada membaca Al-Quranmu ya Allah.
Tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun. Ya Rob, kalau Engkau terima doa saudara-saudara kami yang rajin beribadah, yang rajin sujud kepadamu, yang taat kepadamu, lantas siapa lagi yang akan menerima doa hambamu yang kurang ibadah, yang banyak maksiat ya Allah? Siapa lagi yang akan terima ya Allah kalau bukan kepada Engkau ya Allah? Ya Rob, kami pula sadar sesadar-sadarnya ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami. Tunjukilah kepada beliau ya Allah bahwa yang baik itu baik dan yang salah itu salah ya Allah. Terkhusus kami bupati kami yang ada di Bantaing ini ya Allah. Berikanlah sepercik keadilan kepadanya ya Allah, untuk bisa memberikan manfaat, memberikan keadilan kepada rakyat Kabupaten Bantaing. Ya Rahman, Ya Rahim, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Sekali lagi ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah yang pernah menzolimi kami dan kami pernah menzoliminya ya Allah. Kalaupun tidak sempat meminta maaf kepadanya ya Allah, maafkan segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkan rezeki kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, jauhkan mara bahaya dari tempat kami, khususnya di Kabupaten Bantaing dan pada umumnya di Indonesia ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami dan pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang, supaya bisa menghapuskan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.